Belakangan ini, ada kejadian heboh di pesisir Jawa Tengah yang bikin banyak orang bertanya-tanya, apa jangan-jangan sejarah lagi terulang di depan mata kita? Yuk, kita bedah bareng. Jadi, setelah banjir gede banget merendam wilayah itu, muncul spekulasi yang wah luar biasa. Apa mungkin selat kuno yang udah hilang 300 tahun lalu beneran bisa muncul lagi dan ya secara harfiah membelah Pulau Jawa? Oke, biar kita ngerti apa yang lagi terjadi sekarang, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Dulu, di lokasi yang sama ini, ada selat yang super sibuk jadi jalur perdagangan penting. Terus, tiba-tiba hilang jadi daratan. Kok bisa ya? Nah, ini nih bagian yang bikin makin penasaran. Kata ahli geologi dari BRIN Pak Eko Subowo, kemungkinan selat itu kembali muncul tuh ada. Beneran ada. Tapi penyebabnya bukan banjir yang lagi kita lihat sekarang. Loh, terus apa dong? Ternyata masalah yang sebenarnya itu bukan soal air yang menggenang di atas tanah. Bukan. Tapi tanahnya itu sendiri yang lagi amblas ke bawah. Istilah kerennya itu subsidensi atau penurungan muka tanah. Yuk kita bahas lebih lanjut, apa itu subsidensi? Jadi, subsidensi itu intinya gini, tanah di bawah kota-kota kayak Semarang dan Demak itu lagi memadat, terus amblas, pelan-pelan tapi pasti. Akibatnya ya jelas, area itu jadi jauh lebih gampang kena bencana, terutama banjir. Dan jangan kira ini prosesnya lambat ya. Di beberapa titik yang paling parah, tanahnya itu bisa turun sampai 10 cm setiap tahun. Coba bayangin, 10 cm per tahun. Itu cepat banget loh. Terus, apa sih yang bikin tanah ini amblas? Penyebabnya ada dua nih, ada faktor alami dan ada juga faktor ulah manusia. Dan ternyata yang kedua ini perannya jauh lebih besar. Coba deh kita lihat grafiknya biar lebih kebayang. Pemadatan alami tanah cuma sekitar 1 senti setahun. Beban dari gedung-gedung dan infrastruktur sama, sekitar 1 senti juga. Nah lihat yang ini, penyedotan air tanah besar-besaran, jawabannya sampai 8 cm per tahun. Jompran banget kan? Jadi udah jelas banget biang kerok utamanya apa. Tapi tunggu dulu. Masalahnya nggak cuma itu. Di saat yang bersamaan tanahnya ambles ke bawah, permukaan air laut malah naik gara-gara perubahan iklim. Jadi ini kayak ancaman double. Dari bawah amblas, dari laut makin naik. Wah, ini bahaya banget buat seluruh garis pantai kita. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau masalah utamanya itu tanah yang amblas. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke awal. Terus peran banjir yang heboh itu apa dong? Apa banjir ini bikin situasinya jadi makin parah? Nah, siap-siap kaget ya. Karena menurut Pak Eko lagi, peran banjir itu justru kebalikannya dari yang kita kira. Iya beneran, efeknya itu berlawanan. Jadi gini, air banjir itu kan bawa banyak material kayak lumpur, pasir, tanah dari hulu. Nah, pas banjir, material-material ini kesebar dan mengendap di daratan rendah. Proses ini sebenarnya mirip banget sama proses alami yang dulu nutup Selat Muria ratusan tahun lalu. Jadi, banjir ini justru nambahin daratan. Jadi, kesimpulannya cukup mengejutkan ya. Walaupun banjir itu jelas bencana yang merusak, tapi ternyata banjir itu sendiri bukan yang bikin selatnya muncul lagi. Justru sebaliknya, banjir itu membantu mengisi dan meninggikan daratan. Aneh tapi nyata. Oke, mari kita rangkum. Jadi ancaman yang sesungguhnya buat pesisir Jawa itu apa? Pertama, tanah yang terus amblas dengan cepat. Kedua, penyebab utamanya adalah penyedotan air tanah oleh kita sendiri. Ketiga, diperparah lagi sama menaiknya permukaan air laut. Banjir itu cuma gejalanya yang kelihatan di permukaan. Tapi krisis yang sebenarnya yang diam-diam menghanyutkan, itu ya subsidensi ini. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungkan. Banjir memang dapat sorotan utama di berita. Tapi, jangan-jangan kita selama ini malah abai sama ancaman lain yang lebih pelan, lebih senyap, tapi jauh lebih permanen, yang ada tepat di bawah kaki kita. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.